Selamat datang lagi teman-teman di Jurnal Kabar Baik. Saat ini ada kabar tentang kolokium Kristologi ya. Jadi saat ini saya akan mengulas materi kolokium Kristologi. Nah, mengapa saya memberi judul kali ini dengan kolokium Kristologi? Sebenarnya bermula dari sini ya, dimana pada Jumat tanggal 28 Juli 2023 itu, pada saat itu diadakan kolokium nasional ya, yang dimana itu membahas tentang kristologi ya. Di sini ada beberapa narasumber. Pada saat itu ada 5 narasumbernya, dan kolokium ini dibuat atau diadakan sebagai respon ya atas munculnya ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang akhir-akhir ini. Jadi saya akan mengulas materi-materi yang sudah memberikan materinya pada saat itu 5 orang ini, dan saya mengangkat pada bagian-bagian yang berkaitan dengan keilahian Yesus ya, argumentasi-argumentasi yang menguatkan tentang keilahian Yesus. Sebenarnya ada banyak materi argumentasi yang diberikan oleh narasumber ini, tetapi saya hanya mengambil bagian-bagian yang menguatkan keilahian Yesus dari materi-materi yang sudah mereka jelaskan pada saat itu. Sebelum kita lanjut pada inti pembahasan, saya mau memberi dulu definisi ya. Kita mau membahas tentang definisi. Mengapa saya memberi judul pembahasan saya kali ini di Jurnal Kabar Baik kali ini dengan judul kolokium Kristologi ya. Jadi di sini ada definisi-definisi yang sedikit saya mau bagikan. Nah, kolokium itu berasal dari kata kolokui ya, yang artinya percakapan atau perbincangan. Atau kolokium juga berarti bahwa bentuk diskusi ya. Kolokium juga bentuk diskusi yang menghadirkan para ahli sebagai narasumber yang dapat mengoreksi atau meluruskan suatu pembicaraan yang menyimpang dari persoalan yang menjadi pokok diskusi. Kolokium juga berarti kegiatan belajar ya, pada tingkat sarjana yang dilakukan dalam bentuk konferensi untuk membahas proyek penelitian bertaraf lanjutan. Jadi itu ada beberapa definisi dari 3 buku yang saya ambil mengenai pengertian dari kolokium. Nah, sedangkan kristologi itu berarti kristologi adalah doktrin tentang pribadi Kristus ya, atau ilmu yang mempelajari tentang pribadi, karya, dan hakikat Yesus Kristus. Nah, dari definisi ini maka saya mengambil satu pengertian. Kolokium Kristologi adalah suatu kegiatan belajar ya, pada tingkat sarjana dan para ahli di bidangnya untuk membahas atau mendiskusikan ajaran tentang pribadi dan hakikat Yesus Kristus. Nah, di sini kita akan lihat dasar-dasar keyahwean Yesus ya. Pada saat itu narasumber yang pertama adalah Bapak Pendeta Ezra Soru. Dia memberi argumentasi, dan di sini saya mengambil bagian-bagian yang dia bagikan, yaitu mengenai dasar-dasar keyahwean Yesus ya. Hal-hal yang menguatkan keilahian Yesus ya. Nah, yang pertama, kitab suci memang menunjukkan bahwa Yesus adalah Yahweh sendiri
ya. Di dalam Yeremia pasal 23 ayat 5 sampai 6 yang dikatakan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan kepada orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Nah, kata Tuhan di situ ditulis dengan Yahweh ya, dalam Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Nah, di sana ada istilah tunas adil bagi Daud. Begitu juga dengan Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas, ya ada kata tunas, dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak akan sehingga kita memandang dia, dan seterusnya. Nah, jadi kata Tuhan di Yeremia dan Yesaya ini tulis dengan kata Yahweh, dan di sana ada istilah tunas. Nah, istilah tunas atau tunas Daud ini adalah gelar bagi Mesias, yang dimana di dalam perjanjian baru kata tunas ini juga dihubungkan dengan Yesus Kristus. Kalau dalam perjanjian lama tadi dihubungkan dengan terkait dengan Yahweh ya. Nah, di perjanjian baru dihubungkan dengan Yesus Kristus. Kalau kita lihat di Wahyu pasal 5 ayat 5, sana dikatakan, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud. Ya. Siapa singa dari suku Yehuda itu? Yaitu Kristus. Nah, di situ dikatakan dia tunas Daud. Begitu juga dengan Wahyu pasal 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, jadi kitab suci jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah Yahweh, karena istilah tunas Daud dalam perjanjian lama yang dihubungkan dengan dikaitkan dengan Yahweh, dalam bahasa Ibrani-nya ditulis Yahweh ya. Nah, di dalam perjanjian baru tunas ini juga, tunas Daud ini dihubungkan dengan Yesus. Jadi kitab suci menunjukkan bahwa Yesus adalah Yahweh sendiri. Itu dasar keyahwean Yesus yang pertama. Kita lihat selanjutnya. Nah, Yesus adalah Yahweh juga terlihat dari pelayanan Yohanes Pembaptis ya. Maleakhi pasal 3 ayat 1 dikatakan, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya, dan seterusnya. Di sana ada kata utusanku mempersiapkan jalan di hadapanku, Maleakhi pasal 3 ayat 1. Nah, utusan ini nubuatan tentang Yohanes Pembaptis ya. Yohanes datang untuk mempersiapkan jalan. Jalan untuk siapa? Jalan untuk Yesus Kristus. Nah, Yesaya 40 ayat 3 berkata, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, ini dicatat juga dalam Matius pasal 3 ayat 3 ya. Di sana Yohanes Pembaptis mengatakan, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.
Keyahwean Yesus juga terlihat dalam pelayanan Yohanes Pembaptis, ya. Dan kita lihat bukti berikut dasar keyahwean Yesus yang berikut. Nah, yang ketiga, ayat-ayat yang berbicara atau bernubuat tentang Allah atau Yahweh digenapi dalam diri Yesus, ya. Misalnya Mazmur 68 ayat 19 berkata begini, Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Nah, mari kita bandingkan dengan Efesus pasal 4 ayat 8-9. Di sana juga dikutip dalam Mazmur 68 ayat 19 tadi, dikutip Efesus pasal 4 ayat 8-9, ya. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan dan seterusnya. Nah, kalau Mazmur 68 tadi ayat 19 itu berhubungan dengan Yahweh Allah yang ditulis dengan Yahweh. Nah, dalam Efesus pasal 4 ayat 8-9 ini itu dihubungkan atau dikenakan kepada Yesus, ya. Dan juga bisa kita lihat dalam Mazmur 102 ayat 25-28, ya. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu, semuanya itu akan binasa dan seterusnya. Nah, Mazmur 102 ini ayat 25-28, kalau kita lihat pada ayat 2 itu konteksnya tentang Yahweh, ya. Kepada Allah, kepada Tuhan atau Yahweh. Nah, Mazmur ini dikutip di Ibrani pasal 1 ayat 8-12. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Nah, Ibrani pasal 1 ayat 8 ini sampai 12, ya. Ini konteksnya kepada Yesus. Jadi kalau dalam Mazmur tadi perjanjian lama konteksnya berhubungan dengan Yahweh, nah dalam perjanjian baru ayat-ayat yang dikutip tadi itu dihubungkan dengan Yesus. Jadi ayat-ayat yang berbicara atau bernubuat tentang Allah atau Yahweh digenapi dalam diri Yesus. Ini dasar ketiga keyahwean Yesus, ya. Menurut Pendeta Ezra Soru, ya, dalam kolokium kristologi tersebut. Nah, kita lihat dasar berikut, ya. Nah, jabatan-jabatan atau gelar atau sebutan-sebutan untuk Yahweh di dalam perjanjian lama ternyata dipakai oleh Yesus di dalam perjanjian baru. Yahweh adalah hakim yang adil. Yahweh adalah gembala umatnya. Itu dalam Yeskiel 34 ayat 5 dan 12. Nah, itu juga tercatat dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 dan 14. Yesus, ya, gembala yang baik. Nah, Yahweh adalah Raja Israel. Yahweh adalah terang. Yahweh adalah juru selamat. Semua gelar itu juga digunakan pada Yesus. Jadi jabatan-jabatan atau sebutan-sebutan untuk Yahweh dalam perjanjian lama juga dipakai oleh Yesus sebagai hakim yang adil, gembala, raja, juru selamat, dan seterusnya, ya. Nah, jadi sesungguhnya kita boleh katakan bahwa Yesus itu adalah Yahweh sendiri, ya. Dari bukti-bukti keyahwean Yesus tadi yang sudah dijelaskan, ya. Dia bukan orang yang kesusupan Yahweh. Dia bukan orang yang kemasukan Yahweh. Dia bukan sekedar wadah dari Yahweh, tapi dia adalah Yahweh sendiri. Karena itu, semua ajaran yang muncul belakangan yang menyebut Yesus hanyalah petugas keselamatan, Yesus hanyalah pemantul terang, Yesus hanyalah petugas pengembalaan dari Yahweh, semua ajaran-ajaran seperti itu harus dianggap sebagai ajaran yang menyimpang dari Alkitab dan juga ajaran yang sesat, karena jelas bahwa Yesus adalah
Yahweh, ya. Yesus adalah Allah, ya. Karena ada dasar-dasar keyahwean Yesus yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, itu hal-hal atau argumentasi dari pendeta Israel Soru yang menguatkan tentang kealahan Yesus atau keilahian Yesus itu sendiri. Nah, mari kita lanjut. Nah, kita akan masuk dalam praeksistensi, kekekalan, dan inkarnasi Kristus. Nah, materi yang ini, narasumber yang kedua pada saat itu dibawakan oleh pendeta Rubin Adi Abraham, ya. Nah, dia membawa materi tentang praeksistensi, kekekalan, dan inkarnasi Kristus. Dan saya ambil bagian-bagian yang menguatkan tentang keilahian Yesus, ya. Kita lihat pertama, bukti praeksistensi Kristus, ya. Kristus datang dari sorga. Yohanes 6 ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Nah, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dan juga ada Yohanes 3 ayat 13. Jadi bukti praeksistensi Kristus sebelum dia berinkarnasi, ya, dia dari sorga, dia datang dari sorga. Ini jelas menunjukkan praeksistensi Kristus. Dia sudah ada sebelumnya di sorga, ya. Dia bilang dia turun dari sorga. Yang kedua, Kristus ada sebelum Abraham, ya. Yohanes pasal 8 ayat 58 berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus juga pencipta segala sesuatu. Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bukti praeksistensi Kristus berikut yaitu Yesus sehakikat dengan Allah. Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yang terakhir, Yesus memiliki kemuliaan sebelum dunia dijadikan. Yohanes pasal 17 ayat 5 berkata, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, Yesus sudah ada, ya. Buktinya, bukti dari keberadaannya atau praeksistensinya itu, dia berkata dia datang dari sorga. Dia sudah ada sebelum Abraham. Dia menciptakan segala sesuatu. Dia dan Bapa adalah satu. Dan dia juga memiliki kemuliaan. Jadi ini bukti praeksistensi Kristus. Nah, kita lanjut, ya. Nah, bukti kekekalan Kristus, ya. Bukti kekekalan Kristus. Kristus Alfa dan Omega, ya. Awal dan akhir. Wahyu pasal 1 ayat 8 berkata, aku adalah Alfa dan Omega, ya. Di ayat 17 juga di sana dikatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Nah, konsep ini sudah ada di Perjanjian Lama. Di dalam Yesaya pasal 48 ayat 12 berkata begini, dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Jadi di dalam Perjanjian Lama ada konsep mengatakan bahwa Tuhan adalah yang terdahulu dan yang terkemudian. Dan dalam Perjanjian Baru konsep ini juga ada, ya. Itu dikenakan, dihubungkan dengan Yesus Kristus, ya, dengan istilah Alfa dan Omega atau yang awal dan yang akhir. Jadi Kristus itu
kekal ya. Ini bukti dari kekekalan Kristus ya. Bukti berikut, Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ibrani pasal 1 ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan seterusnya. Jadi kalau dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, berarti dia adalah Allah itu sendiri ya. Dia memiliki kemuliaan, dan kalau dia Allah berarti dia kekal ya. Berikut, firman yang menjadi manusia itu adalah Allah. Nah, siapa firman yang menjadi manusia? Yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1 dan 14 ya. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus itu sendiri. Nah, kalau dia Allah berarti dia kekal. Ini bukti dari kekekalan Yesus Kristus. Nah, apa pekerjaan Kristus sebelum berinkarnasi? Ya mungkin ada banyak argumentasi pekerjaan Kristus sebelum berinkarnasi. Tapi di sini saya mencatat ada 2 bagian saja dari materi yang dibawakan oleh pendeta Ruby Adi Abraham pada waktu itu di kolokium Kristologi saat itu. Saya mencatat 2 bagian saja. Pekerjaan Kristus sebelum berinkarnasi yaitu dia menciptakan segala sesuatu ya. Yohanes pasal 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kolose 1 ayat 15 sampai 16 ya. Di kalimat terakhir dikatakan, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Pekerjaannya sebelum berinkarnasi yang berikut, dia memelihara ciptaannya. Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada ya. Dia menopang segala yang ada, artinya dia menjaga, dia memelihara yang sudah ada. Apa yang sudah ada itu ya ciptaannya ya. Ini adalah pekerjaan Kristus sebelum berinkarnasi. Kalau dia menciptakan segala sesuatu berarti Yesus Kristus itu adalah Allah. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu ini diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah itu sendiri. Nah, kalau Kristus menciptakan segala sesuatu, maka berarti dia juga adalah Allah itu sendiri. Nah, Kristus adalah Allah yang tidak berubah. Allah tidak bisa berhenti jadi Allah walaupun hanya untuk sementara. Inkarnasi perlu untuk menebus manusia berdosa, untuk menebus manusia dari dosa. Allah harus mati, tapi karena Allah tidak bisa mati, maka ia harus menjadi manusia tanpa harus meninggalkan hakikat kealahannya. Yesus adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati. Dengan demikian, Kristus bisa menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Jadi, untuk menebus manusia dari dosa, maka Allah harus mati. Tapi karena Allah tidak bisa mati, maka dia harus menjadi manusia supaya dia bisa mati di atas kayu salib. Tetapi yang mati itu bukan kealahannya, tetapi dagingnya sebagai manusia untuk menebus manusia dari dosa. Nah, kita lanjut ya. Nah, argumentasi berikut yang menguatkan keilahian Yesus Kristus ya. Nah, di sini pada bagian yang keempat itu materi dibawakan oleh pada saat itu pendeta Stefri Lumintang ya. Dia membawakan tema mengenai finalitas Kristus ya. Nah, sumber pernyataan finalitas Kristus. Finalitas berarti satu-satunya ya. Satu-satunya dan tidak ada yang lain, tidak bisa dirubah, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Sudah final ya. Nah, sumber pernyataan finalitas Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 14 ya.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Perhatikan, anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kata anak tunggal sini berarti monogenes dengan Bapa. Monogenes artinya satu, ya, sehakikat dengan Bapa. Nah, Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kata Akulah di sini ditulis dengan bahasa aslinya itu ego eimi, ya. Akulah jalan, ya. Kata ego eimi ini juga banyak kita lihat di Alkitab. Akulah roti hidup, akulah jalan, dan seterusnya, ya. Ego eimi, ya. Artinya hanya Dia satu-satunya, ya. Final, tidak ada yang lain, ya. Itu Yohanes 14 ayat 6, pernyataan finalitas Kristus, ya. Hanya Dia satu-satunya. Terus juga dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, khotbah Petrus, pada saat itu dia berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa nama itu? Yaitu Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di tempat lain, di bawah kolong langit ini, selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini sudah final, ya, finalitas satu-satunya jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Nah, ontologi finalitas Kristus. Yesus Kristus ada sebelum segala ciptaan yang ada. Hanya pencipta yang ada sebelum segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang ada sebelum Dia. Di dalam Yesaya pasal 44 ayat 6 berkata, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada Aku. Perhatikan, tidak ada Allah selain daripada Dia, ya. Dan di dalam perjanjian baru, ya, itu digenapi dalam pribadi Kristus, dalam pribadi Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus, ya. Kita bandingkan dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, ya. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, Wahyu pasal 21 ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Itu juga dalam Wahyu pasal 22 ayat 13 ada juga dicatat di sana, ya. Jadi ontologi finalitas Kristus, ya, segala sesuatu diciptakan, ya, oleh Dia. Yesus Kristus ada sebelum segala ciptaan yang ada. Hanya pencipta yang ada sebelum segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu yang ada sebelum Dia. Siapa pencipta itu? Yang sudah ada, yaitu Yesus Kristus, yang awal dan yang akhir. Nah, istilah anakku yang kekasih, Eudokesa, mengungkapkan Kristus sehakikat dengan Bapa, bukan bagian dari Bapa. Kristus satu-satunya Allah jadi manusia. Mustahil manusia jadi Allah. Sekalipun hal itulah yang terus diusahakan oleh manusia sejak manusia pertama, sebagaimana yang dijanjikan oleh iblis kepada manusia, ya. Waktu di Taman Eden, Adam dan Hawa ingin jadi seperti Tuhan, ya, tapi itu mustahil manusia menjadi Tuhan. Nah, sebaliknya
Allah menjadi manusia pastilah sangat mungkin. Karena Allah adalah kuasa. Ia dapat menjadi apapun. Kristus adalah pribadi kedua Allah yang menjadi manusia. Ia benar-benar Allah yang menjadi benar-benar manusia. Sars egeneto, ya, masuk dalam daging. Bukan hanya mengambil rupa manusia, bukan juga hanya berwujud manusia atau menyerupai manusia, tetapi benar-benar manusia, manusia sejati. Tapi dia juga Allah yang sejati. Nah, bahwa finalitas Kristus itu adalah jantung gereja, jantung orang percaya. Karena itu, sehat sakitnya pemahaman gereja, pengakuan gereja mengenai finalitas Kristus, mengungkapkan sehat sakitnya gereja tersebut. Jadi, doktrin kristologi ini merupakan inti dari kekristenan, ya. Kalau pemahaman tentang Kristus itu sudah menyimpang, maka itu akan mengindikasikan sehat sakitnya gereja tersebut, ya. Nah, kita masuk pada bagian yang kelima mengenai keilahian Yesus Kristus. Dan materi ini waktu itu dibawakan oleh pendeta Andreas Himawan, ya. Ada argumentasi-argumentasi yang dia berikan, ya. Nah, di sini dalam catatan saya seperti ini, ya. Nah, siapakah Yesus Kristus? Pengakuan paling awal gereja, Yesus Kristus adalah Allah, Sang Logos, yang berinkarnasi menjadi manusia. Walaupun murid-murid akrab dengan Yesus sebagai manusia yang dapat disentuh dan dialami secara fisik, tetapi mereka tidak ragu untuk menyematkan kata Allah untuk dia. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siapa firman yang hidup itu? Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu yang menjadi manusia disebut sebagai anak tunggal Bapa. Dan siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Dari gereja mula-mula sudah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Sang Logos yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi dia adalah Allah, ya. Nah, kita lanjut, ya. Nah, beberapa teks dalam Perjanjian Baru secara eksplisit, secara terang-terangan bicara Yesus sebagai Allah, ya. Adapun teks-teks itu misalnya dalam Ibrani pasal 1 ayat 8, misalnya dikatakan, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, dan seterusnya. Nah, siapa anak itu? Yaitu Yesus Kristus, ya. Di sini Bapa mengatakan kepada anak, tahtamu ya Allah. Dia juga disebut sebagai Allah. Anak ini disebut ini sebagai Allah, ya. Jadi ini menunjukkan keilahian Yesus Kristus. Nah, Roma pasal 9 ayat 5 juga berkata, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah. Perhatikan di sini ditulis, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya, ya. Nah, siapa ia adalah Allah ini yang harus dipuji? Yaitu Mesias. Siapa itu Mesias? Yaitu Yesus Kristus, ya. Yohanes pasal 20 ayat 28 juga berkata, sini Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas berkata kepada Yesus, Tuhanku dan Allahku. Jadi ini teks di Perjanjian Baru yang secara eksplisit mengatakan Yesus sebagai Allah. Dan mungkin ada masih banyak lagi teks-teks yang secara eksplisit menunjukkan Yesus sebagai Allah. Tapi pada bagian ini saya mencatat 3 ayat saja, ya.
Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, ayat di Perjanjian Lama yang kata Tuhan atau Allah Israel terus dikutip juga di Perjanjian Baru dan dipakai untuk Yesus, ya. Bukti keilahian Yesus selanjutnya yaitu ayat-ayat di Perjanjian Lama yang kata Tuhan atau Allah Israel itu terus juga dikutip di Perjanjian Baru, itu juga dipakai untuk Yesus, ya. Nah, Yesaya 40 ayat 3 di sana dikatakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, kita bandingkan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2 di sana dikatakan, inilah permulaan Injil Yesus Kristus, anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada nih, perhatikan dikutip, ada suara orang yang berseru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, itu dikutip dari Yesaya 40 ayat 3 tadi. Nah, di dalam Markus pasal 1 ayat 1 ini dipakai untuk Yesus. Ketika Yohanes Pembaptis akan membaptis Yesus, dia mengutip ayat dalam Yesaya dan dia menghubungkan atau menunjuk kepada Yesus Kristus. Nah, juga ayat-ayat di Perjanjian Lama yang kata Tuhan atau Allah Israel itu dikutip dalam Perjanjian Baru dipakai untuk Yesus juga, itu ada dalam kitab Yoel pasal 3:32, itu dikutip di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan seterusnya. Juga dalam Yesaya pasal 45 ayat 23, juga dikutip dalam Filipi pasal 2 ayat 10 sampai 13. Ada kata bertekuk lutut di sana dalam Filipi yang itu dikutip juga dikutip dari Yesaya pasal 45 ayat 23. Jadi ayat di Perjanjian Lama yang kata Tuhan Allah Israel itu dikutip dalam PB dan dipakai kepada Yesus, ya. Jadi ini membuktikan tentang keilahian Yesus Kristus. Nah, berikut nama Yesus itu disejajarkan dengan Bapa, ya. Matius pasal 28 ayat 19, ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya. Bapa disejajarkan dengan Anak. Siapa Anak ini? Yaitu Yesus Kristus, ya. Jadi sini bukan ada subordinasi, ya, tingkatan hierarki, tetapi mereka sederajat, sehakikat, disejajarkan di sini, ya. Roma pasal 1 ayat 7, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus disejajarkan dengan Bapa. Nah, kalau dia sejajar dengan Bapa, berarti dia juga adalah Allah itu sendiri. Nah, orang berdoa kepada Yesus, bukti keilahian Yesus juga bahwa ada orang yang berdoa kepada Yesus, ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 24, mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Nah, kalau kita lihat di ayat 21, itu konteksnya kepada Yesus, ya. Doa ini tujukan kepada Yesus. Juga dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59 berbunyi, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan juga dalam Wahyu pasal 22 ayat 20, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Jadi ini doa-doa yang ditujukan kepada Yesus. Nah, kalau Yesus itu manusia biasa, untuk apa orang berdoa kepada dia? Tetapi karena Yesus adalah Allah, maka tidak salah juga kalau orang berdoa kepada Yesus. Karena di Alkitab ada orang yang berdoa kepada Yesus
dan itu menunjukkan dia juga adalah Allah. Kadang-kadang teolog tidak menyadari atau tidak mau menyadari bahwa meragukan keilahian Yesus Kristus atau dengan sembrono mengatakan Yesus bukan Tuhan, bukan juru selamat, dan bukan Allah sesungguhnya, ini berakibat sangat fatal pada dasar-dasar fundamental kekristenan. Mengatakan hal yang seperti itu sebenarnya sama saja mengatakan bahwa Alkitab itu salah, bahwa tidak mungkin ada penyelamatan yang bisa diberikan oleh Yesus, dan bahwa penyembahan gereja terhadap Yesus adalah penyembahan berhala. Tidak ada penjelasan teologis substansial apapun yang dapat membenarkan pernyataan bahwa Yesus bukan Tuhan dan bukan Allah, kecuali orang yang mengatakan demikian memang benar-benar percaya bahwa dia bukanlah Tuhan dan Allah. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita meyakini, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah bukti dari keilahian Yesus dari materi yang dibawakan oleh Pendeta Andreas Himawan, yang saya catat argumentasinya yang menguatkan tentang keilahian Yesus. Nah, kita masuk selanjutnya. Nah, ini juga bagian yang penting ya, mengenai konsili dan kepentingannya bagi kristologi. Nah, pada saat itu materi itu dibawakan oleh Romo Daniel ya. Argumentasi yang saya catat di sini yang menguatkan tentang keilahian Yesus atau peran konsili bagi kristologi ya. Di sini saya mencatat yaitu Yesus adalah Allah. Kenapa? Karena dia dapat memberi hidup kekal ya. Yohanes pasal 17 ayat 2 berkata, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Yohanes pasal 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan seterusnya. Nah, kalau Yesus itu dapat memberi hidup kekal ya, berarti dia Allah. Kenapa? Bagaimana seorang bisa memberi sesuatu kalau dia sendiri tidak punya hal yang akan dia beri? Misalnya saya punya ingin memberikan uang, tetapi saya tidak punya uang. Bagaimana saya mau memberi uang kalau saya tidak punya uang? Nah, begitu juga dengan Kristus. Bagaimana dia mau memberi hidup kekal kalau dia tidak punya hidup kekal? Tetapi karena Yesus itu Allah, maka dia punya hidup kekal. Dan dia itu sebabnya dia bisa memberikan hidup kekal. Ya. Demikian juga Kristus tidak bisa memberi hidup kekal kalau dia sendiri tidak punya hidup kekal. Nah, kalau dia punya hidup kekal, berarti dia itu sendiri kekal. Kalau dia kekal, berarti dia Allah. Nah, konsili dibuat bukan untuk membuat konsep kristologi ya. Konsili dibuat untuk membela keselamatan manusia yang diselewengkan orang yang mengakibatkan kesesatan dan manusia kehilangan keselamatan. Oleh karena itu, seluruh konsili mengiyakan bahwa Yesus memang Allah, sehingga dirumuskan hasil konsili ini dalam rumusan pengakuan iman yang disebut pengakuan iman Nikea. Jadi anggapan yang mengatakan bahwa keilahian Yesus baru ditetapkan pada konsili Nikea itu anggapan yang keliru, karena keilahian Yesus, kealahan Yesus itu sudah ada sebelum konsili, sudah diyakini, sudah dipercayai sebelum konsili Nikea dilakukan ya. Hanya ketika ada ajaran-ajaran yang menyesatkan,
maka dibikinlah konsili untuk melawan ajaran itu. Jadi konsili bukan dibuat untuk menentukan konsep kristologi, karena konsep keilahian Yesus sudah dipercayai oleh gereja mula-mula. Ya. Nah, Kristus adalah Allah yang keluar dari Bapa. Yohanes, ya, dalam Injil Yohanes, ya. Kalau Kristus keluar dari Allah, berarti dia satu di dalam Bapa. Jadi Bapa dan Putra itu tidak lain adalah Allah itu sendiri. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Jadi satu Allah itu Bapa dan Kristus adalah firman-Nya Allah yang tinggalnya di dalam Allah. Karena dia tinggalnya di dalam Allah, maka dia memiliki hakikat atau esensi keilahian yang satu dan sama dengan Allah. Maka dia bersifat Allah. Oleh karena itu, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah, artinya satu di dalam Allah. Ya. Nah, Kristus adalah inti keselamatan. Maka kita harus mengetahui Kristus lebih benar lagi. Tidak cukup hanya pokoknya Yesus. Ya. Jadi keilahian Yesus itu penting bagi iman percaya orang Kristen, ya. Kita harus percaya bahwa inti iman kita yaitu Yesus Kristus. Maka kita harus mengetahui, memahami lebih benar lagi, ya, tentang pribadi Yesus Kristus. Tidak cukup kita hanya sekedar pokoknya saja, pokoknya Yesus. Ya, itu tidak salah juga. Tapi kita harus lebih benar memahami dengan benar, mengetahui dengan benar tentang siapa Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Nah, selanjutnya di sini adalah konklusi dari saya dari materi-materi tentang kolokium kristologi itu yang saya catat, di mana argumentasi yang menguatkan keilahian Yesus yang sudah dipaparkan oleh narasumber pada saat itu. Ada pendeta Isra Soru, ya, ada pendeta Andreas Himawan, Stefri Lumintang, ya, dan ada juga Rubin Adi Abraham dan Romo Biantoro. Jadi dari materi yang sudah saya jelaskan di awal tadi, sini saya memberi konklusi dari semuanya itu, yaitu begini, ya. Nah, Yesus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia untuk menjadi juru selamat manusia. Dia Allah sejati, dan di sisi lain dia juga manusia sejati. Keyakinan ini dibangun di atas dasar firman Tuhan atau Alkitab. Alkitab jelas mengatakan akan hal itu. Selain itu, keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat sudah dipercaya sejak dahulu kala oleh gereja mula-mula, dan keyakinan ini sudah teruji sepanjang abad, walaupun banyak menghadapi tantangan. Jadi, jika ada ajaran yang muncul di kemudian hari yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan dan Juru Selamat, maka harus ditolak. Jadi sekian teman-teman ulasan saya terkait dengan materi kolokium kristologi yang diadakan pada beberapa bulan yang lalu, ya. Dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sekian.